Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, insyaallah yang akan kita bahas, yang akan kita kupas pada hari ini adalah cara murojaah atau teknik murojaah yang terbaik. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena agar kita mendapatkan hasil dan pahala yang maksimal juga. Karena terbaiknya ini bukan cuma sekedar hasilnya terbaik atau prosesnya terbaik, tapi juga kita akan mendapatkan pahala juga yang terbaik. Nah, cara atau teknik murojaah terbaik ini juga akan kita kupas tentang alasan-alasannya. Nah, saya harapkan bisa disimak sampai akhir, agar kalau kita tahu alasannya, kita benar-benar bersemangat untuk melaksanakan teknik ini. Karena kalau cuma sekedar kita tahu cara murojaah yang terbaik itu apa, tapi kita nggak tahu alasannya, ya belum tentu kita akan benar-benar pengen atau benar-benar mau melaksanakannya. Nah, teknik murojaah yang terbaik ini adalah murojaah atau mengulang hafalan di dalam sholat. Baik sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah. Terutama sholat-sholat sunnah ya. Baik itu sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, qobliyah ba'diyah. Kita bisa menggunakan semua salat-salat sunnah ini untuk mengulang hafalan kita. Kalau salat fardu kan terbatas ya, nggak bisa terlalu lama. Tapi kalau salat sunnah kita bisa berlama-lama di situ. Kita bisa 10 menit, 20 menit, atau kita bisa baca setengah juz atau 1 juz dalam salat sunnah. Ya terserah kita kan kalau salat sunnah. Tinggal kita nyasa aja lagi seberapa tahan, seberapa lamanya kita kuat. Sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa alasan ini. Kenapa murojaah dalam sholat ini menjadi murojaah yang terbaik? Yang pertama memang dari segi pahala, murojaah dalam sholat ini tentu jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan murojaah kita dalam kondisi biasa. Dalam satu asar misalnya, ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat tidak berwudu 10 kali lipat kebaikan yang akan kita dapatkan ketika berwudu 25. Dan ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat, maka satu hurufnya dinilai 100 kebaikan oleh Allah. Jauh sekali kan sahabat ya. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih mengatakan 3 ayat yang kita baca dalam sholat malam kita itu lebih baik daripada kita bersedekah, kita berinfak dengan 1 ekor unta. Itu unta berapa puluh juta sekarang harganya kan. Nah, kita membaca 3 ayat saja Al-Kautsar misalnya dalam sholat kita, maka itu jauh lebih baik daripada kita bersedekah dengan unta merah. Itu 3 ayat ya. Maka jangan kita mencukupkan dengan 3 ayat saja. Kalau kita bisa membaca lebih banyak, maka itu juga jauh lebih baik dan jauh lebih besar pahalanya buat kita. Maka sayang sekali sahabat, pahala yang akan kita dapatkan ketika kita murojaah ini kalau cuma sekedar kita membacanya biasa, kita membacanya di luar sholat, kita membacanya duduk biasa, sayang sekali. Kalau yang kita baca nih sama nih, misalnya setengah juz di luar sholat, kenapa kita tidak membawanya di dalam sholat kita? Jumlah yang sama yang dibaca setengah juz di luar sholat, kita baca dalam sholat setengah juz 1 misalnya, atau juz 29 misalnya, sama itu. Nah, tapi pahalanya jauh lebih banyak. Sayang sekali kan kalau kita membacanya di luar sholat. Nah, ini alasan yang pertama sahabat. Alasan yang kedua, murojaah dalam sholat ini juga akan menjadikan kita lebih khusyuk dalam sholat kita. Lebih tenang, lebih nikmat sholat kita. Kenapa murojaah dalam sholat ini akan menjadikan sholat kita lebih tenang, lebih khusyuk, lebih nikmat? Karena kita terbiasa untuk berlama-lama untuk menikmati sholat kita. Kalau orang kita lihat kan di luar sana sholat biasanya pengen buru-buru kan ya, 2 rakaat tuh bahkan ada yang sampai 2 menit, 1,5 menit selesai gitu. Tapi kalau kita membiasakan kita untuk mengulang hafalan dalam sholat, maka sholat kita bisa jadi sampai 10 menit, 15 menit, 20 menit sholat kita. Nah, semakin lama sholat kita, itu artinya kita semakin banyak berkomunikasi dengan Allah. Entah Allah yang ngajak kita bicara, atau kita yang berbicara dengan Allah. Kalau kita doa kan berarti kita yang bicara sama Allah. Kalau kita baca Al-Quran dalam sholat kita, berarti Allah yang bicara dengan kita. Kalau kita berlama-lama dalam salat kita, maka insya Allah berarti komunikasi kita, kebersamaan kita dengan Allah itu tambah lama. Nah, karena Allah itu adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan kita. Maka insya Allah salat kita juga akan jauh lebih tenang, lebih bahagia hasilnya nantinya.
lebih mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Dan insya Allah dengan itu kita juga akan mendapatkan sholat yang lebih khusyuk nantinya. Nah, ini yang kedua sahabat. Nah yang ketiga, karena memang Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dalam sholat ini. Misalnya Allah sampaikan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat misalnya, ketika Allah menyuruh kita untuk memakai setengah waktu malam kita untuk beribadah, untuk sholat. Kalau enggak setengah ya sedikit atau dilebihin malah auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Ayat keempatnya ini Allah menyampaikan atau lebih dari itu. Atau lebih dari setengah waktu malam kita pakai untuk sholat. Dan bacalah di dalamnya Quran dengan tartil. Wa rattilil Qur'ana tartila. Begitu juga Allah sampaikan di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Allah menyuruh kita sampai 2 kali mengulang. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara min. Ketika Allah menyuruh kita, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail lail. Ketika Allah menyuruh kita, menyuruh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan juga kita semua sebagai orang yang beriman, kita disuruh Allah juga untuk meneladani beliau. Maka disuruh kita membaca apa yang mudah dari Al-Quran di dalam salat kita sampai 2 kali Allah mengulangnya. 2 kali sampai Allah mengulang dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20 itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara min. Baca yang mudah dari Al-Quran. Begitu juga Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan. Allah menyampaikan walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ketika Allah menyifatkan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, Allah menyampaikan mereka itu adalah orang yang bermalam, yang selalu bersama Allah dalam waktu malamnya, dalam kondisi sujud dan juga berdiri. Gak mungkin kemudian bermalam itu dalam waktu sebentar, kan ya pasti lama. Dan gak mungkin kemudian kalau cuma berdiri doang, pasti di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Maka Allah sangat menganjurkan kita, sangat memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di dalam sholat kita. Ini yang ketiga, yang keempat, sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW dan kebiasaan salafus soleh. Rasulullah SAW bisa kita temukan dalam hadis riwayat Hudzaifah misalnya, atau juga Ibnu Abbas. Beliau sampai membaca dalam sholat malamnya itu 3 surat yang panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Panjang sekali kan 5 juz itu ya beliau. Tahan sekali berdiri lama dalam sholatnya. Makanya sampai kita temukan riwayat beliau kakinya bengkak. Bengkak itu bukan karena lama yang lain ya. Bukan lama duduk, bukan lama sujud. Bengkak itu biasanya karena lamanya berdiri. Akhirnya darah lebih banyak turun ke kaki kan. Ya akhirnya jadi bengkak. Itu pasti disebabkan karena beliau lama sekali membaca surat dalam Al-Quran. Begitu juga misalnya cerita Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sampai mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat malamnya, 30 juz khatam dalam 2 rakaat, dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Yang sampai sebegitu nikmatnya mereka melaksanakan salat, membaca Al-Quran dalam salatnya ini, sampai kita didapatkan riwayat dari misalnya cerita tentang Abid bin Bishr ketika Rasulullah SAW dan sahabat pulang dari peperangan Dzatul Riqa. Beliau kemudian bermalam di satu tempat setelah pulang itu. Lalu kemudian beliau menunjuk Abid bin Bishr dan seorang sahabat yang lainnya untuk ronda, untuk jaga malam. Atau Abid bin Bishr yang menawarkan diri. Nah, kemudian setelah waktu malam yang lain istirahat, Abid bin Bishr kemudian menyilahkan sahabat temannya yang teman rondanya ini untuk tidur, beliau yang jaga. Daripada bengong katanya Abid bin Bishr, kemudian beliau sholat. Sholatlah beliau sambil jaga tadi. Ternyata beliau ketika sholat itu dipanah musuh yang sudah mengintai. Sekali beliau dipanah, bercucuran darah, beliau tidak menghentikan sholatnya. 2 kali tetap tidak menghentikan sholatnya. 3 kali beliau tetap tidak menghentikan sholatnya, hanya dipercepat sama beliau. Kemudian beliau percepat di panahan yang ketiga itu. Kemudian beliau bangunkan sahabatnya setelah selesai sholat. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak bangunkan aku dari awal ketika engkau dipanah? Tidak, katanya beliau. Aku begitu menikmati surat Al-Kahf. Kalau surat Al-Kahf yang sedang aku baca dalam sholatku. Terus begitu nikmatnya mereka membaca Al-Quran dalam sholat sampai dipanah pun mereka merasakan sakit. Tapi perasaan sakit itu
kalah dengan perasaan nikmatnya mereka membaca Al-Quran dalam sholatnya. Sampai ada salafus soleh yang ketika gempa bumi, rumahnya kebakaran, yang tidak bergerak karena mereka terlalu asyik membaca Al-Quran dalam sholatnya. Ini yang keempat sahabat ya. Nah yang kelima, kenapa membaca Al-Quran, mengulang hafalan dalam sholatnya yang terbaik adalah karena hasilnya juga akan yang terbaik juga. Kalau kita lancar dalam sholat, kalau kita lancar membaca hafalan kita dalam sholat, ya insya Allah juga pasti hafalan kita di luar sholat akan jauh lebih lancar lagi. Kalau kita lancar di luar sholat, belum tentu dalam sholat kita lancar. Karena perasaan yang berbeda sekali. Hati kita berbeda sekali di luar sholat dengan di dalam sholat. Dan pun biasanya, kalau kita membiasakan mau dalam sholat ini, insya Allah akan benar-benar membuat hafalan kita sangat lancar nantinya, insya Allah. Terlebih lagi prosesnya. Biasanya kita mengulang dulu sebelum sholat, kemudian kita sholat. Setelah sholat pun kalau ada yang macet akan kita cek lagi nih hafalan kita, akan kita ulang lagi sesudah sholat. Maka sekali merajah dalam sholat, sekali mengulang hafalan dalam sholat itu berkali-kali artinya mengulang hafalan sebelum dan sesudahnya. Maka tentu akan membawa efek dampak yang luar biasa sekali untuk melancarkan hafalan kita. Maka kalau kita terbiasa membaca hafalan dalam sholat ini, insya Allah akan menjadikan hafalan kita berkualitas. Dan usahakan kalau bisa kita tiap hari, kalau kita sudah punya hafalan di atas 1 juz, maka usahakan tiap hari 1 juz dalam sholat kita membaca. Kalaupun nggak bisa 1 juz, ya setengah juz lah paling tidak. Jangan yang dibaca cuma surat-surat pendek aja dalam sholat kita. Dari Wadduha itu pun sampai An-Nas itu pun Al-Alaq dan Al-Bainah dilewatin, diloncatin gitu. Jangan cuma itu. Ya, bukan kemudian menyepelekan surat-surat itu, bukan. Itu surat yang luar biasa sekali. Tapi yang lancar nanti itu-itu aja. Sementara yang lainnya, ya nggak akan selancar surat-surat yang tadi itu. Atau bahkan akan hilang nanti kalau kita tidak membiasakan membaca surat-surat yang lainnya dalam sholat kita. Karena beda sekali rasanya sahabat. Membaca Al-Quran, mengulang hafalan dalam sholat dan di luar sholat itu. Hasilnya juga akan sangat berbeda sekali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.